Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kembali berjumpa bersama kami, Makalangan Channel. Tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Setiap orang menurut saya pasti mempunyai sebuah keinginan. Dan setiap orang pasti mempunyai sebuah harapan. Namun terkadang harapan atau keinginan tersebut hanya menjadi bagian dari dirinya saja. Padahal kalau sebuah keinginan itu disuarakan, mungkin saja bisa menjadi sebuah inspirasi atau menjadi sebuah motivasi bagi yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan, kalau seandainya keinginan tersebut disuarakan, diutarakan, bisa mempercepat tercapainya apa yang menjadi keinginan dan harapan tersebut. Begitupun Makalangan Channel pada hari ini kita akan mencoba untuk mengorek keinginan dari seseorang yang menurut saya mempunyai potensi. Dan kayaknya Makalangan Channel ini lagi asik dengan para musisi, lagi asik dengan para vokalis-vokalis yang mempunyai potensi. Kalau tadi saya mendengar bahwa apa yang dilantunkan oleh narasumber, menurut saya suaranya mirip dengan salah satu grup musik yang ternama di Indonesia, Slank. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita berbincang dengan beliau. Selamat malam, Kang. Selamat malam, kakangku. Dengan siapa nih saya berbincang kali ini? Nama saya Deden Iab Sihabul Haq. Deden Iab Sihabul Haq. Ada nama keren atau nama populer? Kalau untuk nama mungkin bukan ke keren ya, Iya. lebih ke akrab. Oh, keakraban. Ya, nama akrabnya siapa nih? Ada yang manggil Om Gegeng, ada benar. yang manggil A Gegeng. Oh, gitu. gitu. Ya, seenaknya aja gitulah. Jadi saya panggil Om Gegeng aja ya, Boleh. supaya lebih akrab. Boleh. Om Gegeng tinggal di mana nih? Alhamdulillah masih untuk stay di Giangroke, Desa Giangroke, betul. kampung tercinta. Alhamdulillah mungkin tetap kita menjadi di daerah. Cinta terhadap daerah Desa Giangroke. Om Gegeng sudah berkeluarga belum nih? Alhamdulillah untuk saat ini sudah berkeluarga. Oh, sudah berkeluarga. Kalau melihat potensi yang tadi, Om Gegeng sekarang profesi itu sebagai apa nih? Kalau untuk sekarang mungkin masih sama di seni musik. Dan mungkin kalau kita flashback ke belakang, kita kan basicnya di band. Di band kita pertama turun perform. Mungkin kita punya satu grup, betul, yang mengatasnamakan Potlot 14. Potlot 14. Jadi Slank itu kan di Jakarta di Gang Potlot ini mengambil nama Potlot 14 dari tempat tinggalnya Slank itu sendiri. Kalau 14-nya ini apa? Nomor rumah. Oh, nomor rumah. Jadi nomor 14 dikasih satu grup band namanya Potlot 14. Nah, kalau melihat dari potensi suara yang tadi, pernah nggak Om Gegeng ada sebuah hubungan yang sinergis itu dengan grup Slank? Pernah ke sana atau ada penghargaan apa atau pernah ikut audisi atau perlombaan gimana? Alhamdulillah, dan mungkin itu suatu perjalanan buat saya yang mungkin bisa membawa saya bukan sukses ya, belum gitu kan, menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Saya alhamdulillah ada sedikit perjalanan mengikuti audisi vokal di Gang Potlot. Pernah ikut ke sana? Jalan Pluit Jakarta. Nah, pada waktu itu mungkin kita ikut audisi, seiring berjalan mungkin kalau dari juri alhamdulillah ya, dari juri Kang Bim, kakak gitu kan, Pan gitu, alhamdulillah kita sempatlah jadi juara gitu kan. Menurut penilaian dari juri itu ya. Dan kata Kang Bim kan gitu, dimana kalau kita totalitas dari slankers itu sendiri. Oh, penilaian melibatkan dari slanker itu sendiri. Tapi yang saya bingung kan saya nggak ada temen dari Bandung sendiri. Personilnya nggak dibawa ya gitu kan. Tapi alhamdulillah suatu penghargaan mungkin bagi saya bisa, walaupun kalah lah, ada 2 poin dari orang Bogor gitu kan.
sementara mereka punya pasukan gitu Iya. kan, punya slankers-nya sendiri, teman-temannya. Tapi untuk beda poin tetap kita masih berasa punya mungkin itu suatu kehormatan bagi saya bisa masuk ke juara 2. Oh, jadi juara 2 ketika ada kontes yang diadakan di Gang Potot. Selain itu ada prestasi yang lain? Ya mungkin waktu di Bandung itu ada festival, ikut audisi juga band, itu bersama grupnya Potlot juga kan. Iya. Terus alhamdulillah dipercaya bisa jadi bintang tamu. Wah, kalau sudah jadi bintang tamu berarti lebih dari peserta ya. Iya. Berarti sudah ada penghormatan tersendiri terhadap grup band Kang Gegeng, yaitu Potot 14 ya. Nah, sekarang Om Gegeng profesi itu manggung kan ya? Itu di panggung itu sebagai vokalis saja atau gimana? Kalau untuk sekarang mungkin kita lebih ke seni dangdut ya. Tadinya di band, tapi karena tuntutan di panggung, karena kan yang ramenya itu dangdut ya, jadi ke dangdut. Gitu. Itu gimana? Ada kontradiksi gerak? Enggak, tuntutan mungkin dikarenakan gimana ya, kita berpikirnya dewasa kan ya. Kalau kita di band terus bukan jenuh, bukan bosan gitu kan, jadi ke berpenghasilan lah, ekonomis untuk keluarga ya, profesional. Ya profesional, terus kita cari pemasukan untuk keluarga, istri, anak, gitu kan. Dan mungkin itu suatu perjalanan mungkin yang diberikan dari Tuhan, bahwasanya kamu itu tetap di seni, cuma harus aliran ke yang lagi rame ya, ke dangdut. Tapi selainnya masih untuk band mah masih cuma kan sekarang kita masih dipegang MC. Iya. Sama vokal juga kan gitu. MC kan tetap harus bisa nyanyi gitu kan, harus bisa komunikasi sama audiens, penonton. Dan alhamdulillah mungkin dikarenakan perjalanan saya ya udah terbiasa lah komunikasi sama penonton. Oh iya. Gitu. Jadi selain nyanyi juga MC, tapi kan di MC kadang-kadang harus dituntut kita untuk bisa bernyanyi gitu ya. Biar nggak panik, ngopi dulu Om. Oke, siap. Ngopi dulu, walaupun belum ada yang ini Om, kopinya masih kopi biasa. Nikmat aja. Selama manggung Om Gegeng ada kendala nggak? Maaf ya kalau misalnya ada sedikit yang mengganggu secara fisik. Ada kendala nggak? Itu sebetulnya nomor 1. Iya, pertama saya mental kan. Ya, dikarenakan mungkin fisik saya, keadaan saya, baik dari modal, dari fisik saya, modal. Dan saya pun sering gimana ya? Kalau perform itu suka lihat kan waktu pernah lah manggung bareng gitu kan, saya di sini ada yang di sana, kok itu mah MC-nya buat ganteng gagah gitu kan, kita kan seperti gini lah. Tapi kan tetap kita harus semangat, betul, mengimbangi sama orang yang berskill, MC yang bermodal, MC yang elegan lah. Tetap biarpun kita keluarnya dari kalangan bawah, tetap kita mengimbangi gitu. Jadi itu juga ya suatu pesan dari saya buat semua MC di Indonesia, mungkin jangan terbatas dikarenakan fisik dan modal gitu. Iya. Inilah pemirsa, sebuah semangat yang ditunjukkan oleh seorang Kang Gegeng. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang menurut kita adalah kekurangan, tapi justru itu yang menjadi kelebihan, melihat dari potensi suaranya. Dan secara mental, wah beliau sudah menunjukkan bahwa tidak kalah sama yang lain begitu ya. Ini harus jadi inspirasi. Kan kita digandeng sama manajemen kan, ada ngadain entertainment. Oh, ada yang menaungi ya, ada yang mewadahi. Itu lebih semangat kan. Iya. Jadi ada pendorong dari pihak tim pro ya, pimpinan orkes itu sendiri, ada entertainment mungkin lebih, ayo salurkan hobinya. Selain dari menyalurkan,
kita punya gaji. Betul. Tapi ini nggak promosi atau nggak minta dikasihani sama Pimpro mungkin ya? Enggak. Mempromosikan. Enggak lah, enggak lah. Kang, ada kendala lain nggak selain dari masalah mental yang tadi? Ada kendala lain nggak ketika manggung, ketika perform, baik itu sebagai penyanyi maupun sebagai MC? Sebetulnya Pak, ya itu yang saya tetap modal, baik dari kostum kan. Ya sebetulnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lihat MC yang lain kan lebih wah. Oh, dengan pakai bedahan gitu. Ya elegan lah. Elegan. Ya. Makanya jangan disalahkan, jangan kita istilahnya menggerutu itu kan. Jadi istilahnya ada sesuatu yang mengganjal di hati kok ya, harus orang lain banyak dilepaskan. manggung gitu, kita mah. Tapi tetap ada kala rezekinya kita, alhamdulillah ada. Ada aja. Kira-kira dalam seminggu berapa kali manggung? Alhamdulillah mungkin kalau untuk acara full ada 3 lah satu minggu. Jadi cukup untuk menghidupi keluarga mungkin ya. Kalau dibilang cukup sih belum ya. Karena batasan cukup kita Iya. nggak tahu sampai di Iya. mana. Tapi ada yang lebih menarik, Om Gegeng. Tadi kan membahas tentang pakaian MC ya. Iya. Ini justru saya tertarik dengan pakaian Om Gegeng sekarang. Ini pakai Wah. pakaian apa nih dengan warna merah berani? Alhamdulillah mungkin dikarenakan ini kalau di Sunda makanya kolot Rasa kasih sayang orang tua mungkin ya terhadap Om Gegeng. ya gitu kan. Nggak kalau di Indonesia mah ayo merapat untuk jadi Anggota Pengurus. pengurus. pengurus dari pihak PVC Mhm. Gajah Putih Mega Paksi. Oh, Alhamdulillah mungkin itu bukan ormas. bukan ormas, tapi bukan ormas. padepokan gitu Ya, ya. Paguron, Paguron. padepokan gitu. Paguyuban bisa boleh dikatakan seperti itu. Dan alhamdulillah mungkin saya bukan karena bajunya. Sebetulnya saya malu ini. Kenapa harus malu? Enggak, maksudnya Harus bangga justru. kan tetap kan kalau kita pakai baju kayak gini, skill kita pun harus siap gitu kan. Harus siap di apa yang bisa dikasihkan, jangan cuma pakai baju punya KTA gitu. Nah untuk secara lebih dominannya kan musik lah, silat gitu kan. Oh, karena ini padepokannya adalah padepokan silat, ya. Ya, tapi nggak apa-apa karena yang arti dari silat itu kan silaturahmi. Iya. Om Gegeng bagian ngelobi, bagian silaturahmi begitu Begitu, aja lah. begitu. Luar biasa. Om Gegeng begini, dari sekian rentetan pertanyaan yang tadi ya. Yuk. Ini kan tagline dari Makalangan Channel itu adalah tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Iya. Nih, Kang Gegeng punya keinginan apa atau punya harapan apa yang bisa disampaikan kepada halayak ramai? Untuk halayak ramai mungkin saya lebih mempunyai keinginan untuk membahagiakan keluarga. Luar biasa. Membahagiakan keluarga, dan Allah pun mudah-mudahan mengizinkan. Dan alhamdulillah mungkin ya kalau di Sundanya mah kayak gini Kang, ngalang kanu susah, Nulung kanu butuh, nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ya, Wih, sangat seperti luar itu. biasa. Selain dari itu ada harapan nggak terhadap generasi muda atau para generasi yang mempunyai potensi seperti Ya, Kang Gegeng? untuk para pemuda, mungkin anak-anak kaula muda yang mungkin sekarang sudah bermunculan potensi-potensinya, jangan terbentur, jangan terpatok sama keadaan fisik, keadaan modal. Ayo berkarir aja, Berkarya terus, berkarya jangan dulu. Nanti kita lihat kalau misalkan karya kita diterima di kalangan masyarakat, otomatis kan modal pun akan mengikuti nantinya ya. mengikuti, dan kita pun bisa mengikuti ya, apalagi kalau belum nikah kan bisa nyimpen gitu, Nah, bisa nabung buat ya. beli kostum gitu. Betul. Sebuah keinginan yang menurut saya sangat luar biasa dan harus menjadi catatan bahwa Om Gegeng adalah merupakan satu aset terutama bagi padepokan Gajah Putih mungkin ya. Nah, karena Kang Gegeng juga kan tadi mempunyai rasa ingin memajukan tentang budaya Budaya silat Gajah Sunda. Putih. Ya.
dan juga menjadi aset wilayah ya, aset desa dengan kemampuan potensi suara yang tadi. Juga dengan sebuah motivasi yang tinggi seperti tadi. Mudah-mudahan para pemegang kebijakan atau para dermawan yang peduli terhadap seni musik, terutama seni tarik suara, mudah-mudahan ada yang bisa mewadahi gitu ya. Ada yang bisa mewadahi, karena dari beberapa episode kemarin memang banyak potensi-potensi yang belum berkembang dan perlu untuk dikembangkan. Mungkin itu Om Gegeng, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami Makalangan Channel. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan Om Gegeng bisa mendapatkan jabatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama kami Makalangan Channel, tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Terima kasih Om. Mari kita tunjukkan semangat mental yang kuat kepada halayak ramai. Sabar-sabar aku coba sabar. Sadar-sadar seharusnya kita sadar, kau dan aku tercipta, kau boleh berpisah.